Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam kami dari warahmatullahi kelompok 4, kelas 40, guru penggerak Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktekkan praktek coaching. Di sini, saya sebagai pengamat, selanjutnya ada Bu Endang sebagai coach dan Bu Vivin sebagai coachee. Nah, sebelum kita melanjutkan pada praktek kegiatan coaching, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Endang yang akan berperan sebagai coach. Nah, dari tujuan kegiatan hari ini itu uh, apa ya? Tujuan dari coaching ini Ya. bahwa nanti diharapkan dengan saya akan menggali gitu ya, menggali kepada yaitu Bu Vivin untuk mendapatkan solusi Hmm. tentang Kira-kira, permasalahan. oh, baik. Terus selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kesempatan ini oleh Bu Endang? Identifikasi ya, jadi dalam hal penggalian itu. Jadi dari Arul Tirta, jadi saya diidentifikasinya. Diidentifikasi ya, terus keterampilan coachingnya dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, selanjutnya Ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Ini secara spesifik bagian mana Bu yang akan di pertanyaan berbobot diharapkannya pertanyaan seperti itu. berbobot? Nah, oke. Nah, kira-kira apa namanya indikator yang menjadi indikator ketercapaian dari apa namanya pengembangan tujuan yang ingin tadi disampaikan itu indikatornya apa ya? Ketika mengajukan pertanyaan berbobot, itu berarti akan memunculkan ide baru mungkin seperti itu ya. Halo Bu Dari Endang? pertanyaan-pertanyaan, halo, Ya. ya, Nah, dari Ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, eh, mm, diharapkan mampu menggali dan menemukan ide baru dalam mencari solusi yang disampaikan. oke, baik. Terima kasih Bu Endang. Mungkin kita langsung saja ya Bu Vivin ya sebagai coachee ya, untuk memulai kegiatan coaching kali ini. Silakan. ya. Terima kasih Pak Hari. Saya dulu atau Bu Anang dulu? Saya dulu ya. Ah, Nah, Assalamualaikum Bu Enda. Ada Waalaikumsalam, waktu hari ini? Oh iya, Bu Vivin. Waalaikumsalam. Ada, Eh, ada. gimana? Boleh saya masuk Bu? Ya, mangga, masuk. Silahkan, mari duduk. Ya, terima kasih. Begini Bu, saya sebagai siswa ada permasalahan murid di sekolah. Mm-mm. Ternyata setelah diselidiki oleh tim kesiswaan bersama guru-guru yang lain, terlibat guru GDS, guru apa namanya BPBK, anak kita punya rencana, Bu. Rencana apa itu, Bu? Kemarin sih ada perayaan, ada katanya geng motor. Nah, Oh, geng begitu. motor ini akan dirayakan di Anyer hari Sabtu besok. Oh, begitu Dan ya. mm-mm, Nah, ini Bu Vivin. Jadi pertemuan ya kita ini harapannya apa nih dari pertemuan kita ini dengan permasalahan yang ada? harapan ini Heeh. eh di sekolah kita mengambil solusi bagaimana caranya anak kita tidak terlibat di dalam untuk perayaan hari jadinya geng motor. Karena sekarang kan banyak nih Bu, yang geng motor di mana-mana di jalan raya langsung nggak kena orang nggak kena siapa-siapa langsung. Mhm. Ya, kalau yang saya lihat di TV-TV itu Bu, banyak yang langsung dibacok, pes, 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 gitu tuh Bu. Hmm, Tuh.
Ya, ya, ya. Dan Kalau boleh tahu nih, Bu, kira-kira penyebabnya apa nih ke anak-anak lebih tertarik ke sana begitu? karena Dan ada kalau ini Bu, eh, hmm, ada undangan. Jadi ada hmm, undangan dari geng motor yang tersebar lewat WA, dan anak-anak kita punya satu kumpulan di sekolah yang hmm, namanya geng, maksudnya geng apa sih nama itu? Yang ingin juga merayakan di Anyer sebagai hari jadi geng motor, dan itu apa berkontribu berdampak bahwa banyak anak kita di WA itu sudah banyak tuh Bu. Udah ada sampai 77 orang yang hmm. masuk di dalam grup WA itu. Gitu. Oh, begitu. Jadi informasi yang Mm, didapatkan anak-anak kita mm-mm. sudah bergabung di situ begitu ya. Ya, Nah, tapi kira-kira mm-mm. gimana, Bu? Itu Ini Bu, sudah tapi ada apa grupnya sudah terbentuk? sudah, cuman pas saat kita selidiki, kita tanya-tanya, ada yang bilang, Bu, saya mah enggak, bukan saya dimasukin sama si Hmm, Anu, sama si Rizky. Saya nggak tahu apa-apa, Bu. hmm. Nah, memang namanya ada, cuman pengakuan sebagian siswa sih begitu, Bu. Gitu. Oh, begitu. Jadi ini kita lagi mencari eh, siapa yang ketuanya, yang benar-benar yang kepala gengnya, yang kelompok ini siapa, gitu. Karena ini Hmm. sudah ada perayaan pakai segala apa, pakai bolu ulang tahun gitu tuh Bu. Dan nanti akan di lanjutannya ada undangan dari geng motor kelompok lain Bu, gitu. Oh, begitu. Kalau ini Mm-mm. Bu, sejauh ini Bu Vivin dalam hal apa ya, mengumpulkan informasi begitu ya. Ini Mm-mm. didapat dari mana saja? Satu, kami melihat HP-nya, kami sita HP. Mhm. Di sekolah kemarin kita secara mendadak mensidak melakukan skenario anak dikumpulkan di lapangan, dan ada acara misalnya dari karena saya kesiswaan, saya minta bantuan dari kurikulum supaya memberikan pengumuman tentang kegiatan kurikulum, dan Hmm. anak sudah dikumpulkan di lapangan. Kita semua guru berjajar di keliling lapangan itu, anak nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu handphone kita eh, dikumpulkan melalui wali kelas Bu. Jadi melihat Oh, dari handphone tuh, dan oh ternyata gitu. dari handphone anak-anak itu banyak Bu, ada macam-macam. Ya ketahuan lah, Hmm. ada selain tawuran, ada yang mau rencana yang geng motor itu, gitu tuh. Dan mereka eh ada 36 orang lah Bu ya, yang sebagai pelaku utamanya, gitu. Oh gitu. Pelaku utama. Ada. Hmm. Ada 6 orang Oh, 6 tuh, orang ini sebagai pelaku utama pelaku begitu ya. utama. Yang Ya, masuk-masukin tadi ya, masuk-masukin ke grup-grup tadi. ya, Oh gitu. itu. Nah, kalau tadi sudah dilakukan termasuk wali kelas begitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Vivin, langkah apa yang Bu Vivin apa rencanakan untuk selanjutnya? Kan kalau dari keterangan yang Bu Vivin berikan tadi 6 orang berarti kan sudah terdeteksi nih ya. Yang lainnya walaupun Hmm, tadi menurut Bu Vivin ada 77 orang yang sudah masuk grup, hmm, berarti kan otaknya ada hmm, 6 orang. Nah, hmm, kira-kira nih dengan kalau tadi Ibu sebutkan wali kelas juga sudah terlibat gitu, hmm. langkah apa? Langkah apa yang sudah dan yang akan begitu ya? Yang sudah Satu, kan tadi ke yang apa HP sudah ya? Heeh.
Yang kedua ini Bu, saya akan memanggil orang tua. Oke. Memanggil apa? Kan ini kan kita melibatkan wali kelas, BP. Nah, BP juga Hmm, berperan dan dari situ kita hmm, memanggil orang tua. Nah, memanggil orang tua, hmm, lalu kita apa namanya? Kita undang yang hmm. kalau kan namanya Babinsa ya Bu ya. Oh, Babinsa. Teman apa sih yang ya kan Babinsa yang menjaga keamanan di sekitar kecamatan gitu kan Bu ya. Ya, nah, itu kita Hmm, memanggil kerjasama dengan Babinsa hmm, untuk pada saat nanti pemanggilan orang tua, ada orang tua, hmm, ada Babinsa, ada dari pihak sekolah gitu Bu. Nah, gitu. nanti mm-mm. Terus nanti Oh, mungkin dari hasil itu apakah solusinya anaknya akan dibina? Karena ternyata hmm, pelakunya tidak hanya kelas 10 sama kelas 12 saja, Bu. Yang kelas 11 aja pun yang di PKL sama juga dimasukin juga. Memang ada hmm. yang beberapa kayak 2 orang itu pelaku utamanya ya kelas 11 gitu, Bu. Dan Oh, sisanya ya kelas 12 gitu. Jadi hmm, yang di PKL pun kita panggil orangnya tuh. Dan gitu ya. mm, ya Hmm, solusinya selain itu memanggil itu nanti biasanya sih Bu kita harapkan anak-anak itu nanti yang PKL kita hmm, atau anak yang kelas 12 pun kita istilah gini PKL-nya di tingkat kecamatan kayak Babinsa gitu Bu. Jadi oh, mereka be, apa kita shock terapi istilahnya dia bekerja hmm, di sana gitu melihat eh, instansi di Babinsa gitu seperti apa gitu. itu khusus untuk yang anak bermasalah tadi atau Untuk eh, yang pelaku utamanya Bu, oh pelaku khususnya. utamanya. Oke. Pelaku utamanya kan kalau yang lain kan yang tadi saya bilang mereka hanya dimasukkan oleh si pelaku utama itu gitu. Hmm, Terus diajak, diancem kalau nggak mau masuk akan dibully gitu tuh Bu. hmm, Nah, yang si pelaku utama ya ini tadi Bu. Gitu. iya. Nah, itu tadi kan kalau saya melihat ini memanggil orang tua, wali kelas dilibatkan, kemudian ada BK, Babinsa Hmm. dihadirkan. Hmm. Hmm. Ini kan mungkin strategi dalam jangka pendek ya. Nah, Ya, Kak, artinya bahwa kemungkinan menurut Bu Vivin ada nggak kalau sudah begini nanti gitu ya, nanti ke depannya muncul lagi nggak nih yang kayak begini gitu? ini sudah kedua kali Bu. Oh begitu. Gitu. Ini yang sudah kedua kali. Kan kita kita kan pernah Bu, Hmm, ada mau tawuran gitu, ada sudah ada buktinya, sudah ada videonya, dan ada beberapa hmm. orang kayak 2 orang itu kita keluarkan gitu Oh ya dari ya ya. sekolah. Nah, makanya supaya anak ini ya kita libatkan Babinsa supaya shock terapinya di sana gitu tuh Bu. Gitu. Hmm, Jadi mereka di mungkin 1 bulan mereka kita titipkan di sana, belajarnya di gitu. sana gitu tuh Bu. Hmm. Gitu. Kalau yang pertama kita sudah mengeluarkan anak, ternyata muncul masalah yang kedua gitu ya. Nah berarti ternyata Tuh. tidak menjadi jerak gitu ya Bu ya? Ya, tidak menjerat walaupun dikeluarkan juga ada contoh temannya gitu tuh. Malah Ah, malah lebih banyak ini Bu. Jadi akhirnya oh kita gitu ya. mengambil saya dan teman-teman mengambil Hmm, apa namanya solusinya kita hmm, berkompromi sama guru-guru yang lain juga ya kita hmm. yang anak yang pelaku utama ini kita mereka supaya mereka belajar di Babinsa gitu Bu di kantor Gitu. Babinsa iya. Iya, kalau tadi kan Ibu Vivin sampaikan kejadian satu
begitu sudah dikeluarkan, kejadian kedua Mm-mm. malah tambah banyak. Artinya kira-kira ini faktor Iya. apa gitu, Ibu? Faktor apa yang menyebabkan kok dikeluarkan Jadi 3 ini Bu, jerak malah tambah gitu? heeh. Gimana? Jadi Hmm. yang temennya yang dikeluarkan itu malah mengajak lebih banyak gitu tuh Bu. Jadi mereka ke Hmm. sekolah dan WA-nya lebih mengajak itu. Jadi mereka yang dikeluarkan supaya yang teman-teman yang di dalam sekolah itu bergabung gitu betul Bu, ikut bergabung. Nah makanya Oh. yang kita bingung itu di situ. Jadi bagaimana caranya supaya kita memutuskan mata rantai si yang dari luar yang sudah dikeluarkan tidak ikut campur, bukan ikut campur Bu, tapi membujuk teman-temannya yang di sekolah supaya mungkin biar mereka juga dikeluarkan kayaknya seperti itu tuh Bu gitu. Oh Jadi gitu. kita mengambil solusi yang lain, kita kita bina di dalam gitu. Jadi Hmm. kita lihat dulu ini Bu, selama 1 bulan ini di Oh gitu. sampai sebulan atau 1,5 bulan ini kita lihat nih anak ini 1,5 ini di kantor Babinsa apakah jarak atau tidak gitu tuh Bu. Nanti kita lihat perkembangan setelah mereka di Babinsa ini apakah muncul kelompok-kelompok baru gitu tuh Bu. Gitu. Gitu. Oh itu berarti Mm-mm. solusi untuk tadi ya, Bu, kan memutus mata rantai. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu bagian Ya, jadi ditaruh di Babinsa itu untuk memutus mata rantai itu tadi ya? ya. Hmm, hmm, Mm. hmm, hmm. Jadi mungkin Jadi, nanti dari heeh, bapak-bapak sana apa namanya bisa membantu kita lah gitu tuh Bu. hmm. Kan kalau saya amati bahwa ya permasalahan ini kompleks begitu ya. Artinya Ya. eh, kita sudah tahu anak sebegitu banyak dan kita tahu eh, permasalahan apa ya? Ya medsos juga ya berperan begitu ya. Kalau tadi WA begitu cepatnya gampang memasukkan begitu. Nah, kira-kira nih Bu, karena kan kita kalau melihat dari permasalahan tawuran ini kan banyak aspek ya. Mm-mm. Ya tadi termasuk orang tua BK, kemudian apa? Ya tadi pola Babinsa. komunikasi anak-anak Mm-mm. ya Babinsa. Kira-kira nih Bu, yang rencana aksi Ibu begitu ya, artinya yang terdekat, yang diprioritaskan gitu ya. Yang Ini diprioritaskan putusan untuk itu heeh, ya itu tadi Bu, paling saya yang pelaku utamanya itu kita titipkan mhm, di kantor Babinsa supaya bapak-bapak mhm, yang di Babinsa dan itu eh, apa ya kasih materi-materi yang supaya tidak berhubungan ke arah tawuran gitu tuh Bu. Gitu. mhm, Ya solusinya ya itu tadi karena mau dipanggil BK itu pun di sekolah nggak untuk anak seperti itu kayak pelakunya seperti itu belum cukup gitu Bu. Jadi yang mesti dari orang luar apalagi kalau Babisa kan mereka kan tentara ya Bu ya. Ada unsur mhm, tentara, ada unsur polisi. Mungkin dengan dari situ mhm, mereka takut atau sadar gitu ya Bu ya gitu tuh. mhm. Jadi mereka kita minta bantuan tapi tidak maksudnya ya mungkin secara teori dari si Babinsa itu seperti apa gitu tuh Bu. Jadi seperti itu Bu rencana Kalau heeh, aksinya. di Babinsa nanti dia pulang pergi atau kan kalau kayak tadi yang Ibu Pam- ungkapkan mm, PKL ya, jadi seperti PKL mm, lah di sana mm. atau nginep Iya, di sananya. pulang pergi Bu, Oh, pulang pulang pergi. Jadi pergi. mereka uh, biasa absen pagi, nanti sore pulang, absen sore gitu tuh Bu. Gitu. Oh, begitu ya. Berarti ini untuk khusus yang 6 anak tadi ya. Iya, iya Bu. Mm-mm. Kalau mungkin ada nggak dari Bu Vivin sendiri, oke yang 6 anak sudah ketemu nih titik Mm, apa ya pe, apa masalahnya di solusinya seperti itu. Nah untuk teman-teman yang lainnya yang masih di sekolah, mengingat tadi ternyata memutus mata rantai tadi begitu ya, artinya apa sih mm. biar itu putus begitu? Kalau dari Bu Vivin sendiri agar tidak meluas begitu?
membubarkan grup itu, Bu. Grup WA dibubar. Ah, Satu. mm-mm. Jadi memutus mata rantai kan biar anak memutus mata rantai. Yang kedua, kalau ada ajakan dimasukkan lagi sama orang dari luar, kita Mhm. anak menginstruksikan ke anak untuk keluar lagi gitu, Bu. Itulah itunya. Oh, Untuk gitu ya. komunikasi mereka supaya tidak terjadi lagi gitu, Bu. Terus yang Gitu kedua, gitu. mereka di sekolah lebih banyak kegiatan, Bu. Gitu. Oh, di sekolah Lebih banyak lebih banyak kegiatan. lebih banyak kegiatan untuk mereka. Nah, kira-kira kegiatan yang sudah diberikan apa, Pak? Yang sudah Bu? diberikan Hmm. itu mereka lebih banyak membantu sekolah. Misalnya Hmm. eh mereka ada kan kegiatan ekskul banyak tuh, Bu. Ada Oh, ya, voli, ya. ada PME. Jadi ke arah mereka supaya kita bimbing untuk melakukan kegiatan ekskul gitu. Rata-rata kan yang Hmm. masuk ke situ tuh mereka yang jarang masuk ekskul, Bu. Jadi kita arahkan Oh, mereka ke begitu. ekskul. Iya, Bu. Kalau boleh saya ini ya, jadi sebenarnya tadi Bu Vivin sudah ini ya, Mm-mm. sudah banyak artinya bahwa memiliki solusi-solusi begitu ya untuk permasalahan ini. Di antaranya tadi memanggil orang tua, Babinsa. Nah, itu satu. Nah, kalau boleh boleh tahu nih, itu mau dilaksanakan kapan, Bu? Untuk Mm, pemanggilan Babinsa orang tua orang Secepatnya, tua. Bu. Walaupun Oh, kita libur, mereka tetap gitu, Bu. begitu. Gitu. Baik, Mm-mm. baik. Ya, Bu. Jadi kalau apa yang Ibu rasakan setelah kita bicara nih, kira-kira? Eh, yang saya rasakan, saya rasa supaya anak yang pelaku utama itu Mhm. sadar bahwa dia mengajak teman-temannya itu tidak baik. Jadi saya harap anak-anak itu berubah. Ya, jadi Oh, saya begitu. merasa saya sebagai guru mendidik mereka berhasil gitu, Bu. Gitu. Yang saya Mhm, harapkan seperti itu. mhm. Heeh, jadi dari pembicaraan kita, eee, kalau dari yang sudah Ibu sampaikan, bahwa yang pertama, Ibu nanti akan melakukan pemanggilan orang tua, kemudian wali kelas, BK, ditambah lagi nanti menghadirkan Babinsa ya, ini untuk kesemuanya. Kemudian, dari yang sudah terdeteksi anak-anaknya tadi ya, ini Mm-mm. saya bantu aja ya, bantu Bu Vivin gitu ya untuk apa ya, mengumpulkan tadi. Sebenarnya Bu Vivin sudah punya, apa ya, Iya, solusi solusi gitu ya. strategi. Mm-mm. Heeh, Mm-mm. strategi. Terus di situ ada, nanti dititipkan di PKL kan begitu Mm-mm. ya. Iya, iya. Kemudian membubarkan grup WA tadi ya. Dan yang terakhir untuk Mm-mm. teman yang lainnya tadi kegiatan Mengarah ya ekskul. ke Nah, school. Iya. nah, iya iya. Nah, kira-kira untuk apa mencapai seperti itu, komitmen seperti apa yang Bu Vivin lakukan? Kan Komitmennya solusinya sudah ya. Mhm, ini sudah, Bu. Makanya mhm, komitmennya ya mhm. kita jangan 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 menyerah. Maksudnya Oh, jangan cepat putus asa mendidik anak. Jadi kita mesti oh, terus-terusan lah gitu lah. Ya oke itunya, Bu. oke. Nah, itu bagian ya dari, Jangan jangan eee, pernah bosen, ya. oke, berarti mungkin perlu tindak lanjut yang terus-menerus gitu ya. Jadi Iya, nanti yang terdekat continue. tadi apa, Bu? Ini mengingatkan aja, yang terdekat dilakukan? Yang terdekat yaitu satu memutuskan WA supaya anak Heeh, tidak ini ya kalau itu diundang mhm. supaya mereka keluar sendiri. Yang kedua mengarahkan kegiatan mereka ke arah yang lebih baik itu ke ekskul. Oke oke. Tuh, Ya, iya, mungkin gitu ya, iya Bu kan. Vivin ya. Jadi sudah Iya Ibu, sudah bisa terima kasih. Halo,
Bu Endang, kayaknya Bu Endang Halo? ini ya. Iya. Halo Bu Endang. Ya, 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 ya. Kayaknya kayaknya jaringannya ya gitu. Iya, iya. Iya, Bu Endang, Iya, terima kasih gitu nih ya ya. Bu Endang. Saya Mm-mm, sudah enak nih, unek-unek saya sudah ini Ibu sudah mm-mm, mendengarkan dari kami semua solusinya mm-mm, apa seperti mm-mm. apa. Mungkin dari Ibu, saya sih ingin perlu dukungan dari Ibu ya Bu ya, 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 ya. apapun keputusan kami gitu. Oke, Ya, kita lihat setelah aksi yang kita lakukan, semoga perubahan terjadi. Baik, Bu, ya. iya, amin. Mungkin. Iya, terima kasih Bu. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik, Oh ya, pamit. Pak Ari. ya, terima kasih Bu Endang dan Bu Vivien sudah melakukan praktek coaching ya. Di sini saya selaku pengamat tadi yang Bu Endang di awal sampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan ini adalah apa namanya, menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu ya, seperti itu ya. Eh, dari proses coaching yang barusan dilakukan itu, menurut Bu Endang ini, apakah pengembangan kompetensi coaching yaitu memberikan pertanyaan berbobot itu sudah tersampaikan belum kira-kira? Iya, Pak, sudah ya. Kan di situ akhirnya muncul Bu Vivin. Oh, akhirnya tadi muncul solusi dari yang mengumpulkan apa, orang tua, di PKL-kan, terus berkembang menjadi bubar WA, terus artinya di situ sudah, yang pelaku utama begini solusinya, begitu ya. Terus yang dia di sekolah begini solusinya, gitu ya. Artinya sudah me apa ya, Matching kan, aha aha, ya, menyatukan seperti ya, itu. iya, dan Mhm. memunculkan ide baru juga gitu ya. Iya, ide Nah, baru. oke, ya. I Baik, berarti untuk kompetensi yang ingin dicapai ya dalam praktek kegiatan tadi sudah bisa terpenuhi seperti itu ya. Baik, baik untuk selanjutnya eh, mungkin untuk sesi yang pertama ini cukup ya. Berarti kita ya, ya, berlanjut untuk selanjutnya. Ya. ya. Mungkin saya Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Waalaikumsalam. dari kami dari kelompok 3 kelas 40 akan melakukan praktek coaching. Di sini saya sebagai eh, pengamat, Bu Vivin sebagai coach, dan Pak Haris sebagai coachee. Nah, Bu Vivin sebagai coach, kira-kira ini untuk praktek kali ini yang akan dikembangkan apa ini, Bu? Yang praktek dikembangkan hari ini saya untuk mendapatkan apa namanya solusi dari permasalahan eh, yang dihadapi oleh coach kita yaitu Pak Hari. Jadi menemukan solusi permasalahan apa saja yang ada di di dalam yang akan dibicarakan oleh Pak Pak Hari nanti. Oh Tuh. ya, nanti melalui ini ya Bu ya, melalui alur Tirta Iya, yang dengan akan melalui dikembangkan. alur kita. Iya, ya, Pak. Mm-mm. Ya, mangga sepenuhnya kami persilahkan. Langsung nih. Oke. Hari eh dulu. Baik, Tiap hari dulu. Enggak. terima kasih. Selamat siang Bu Vivin. Mohon maaf Selamat siang, Pak. ganggu waktunya. Iya. Boleh saya Iya. bicara sebentar, Bu? Boleh, Pak. Mangga. Silakan, silakan masuk, Pak. Baik, Ya, silakan duduk. baik. Terima kasih, Bu Ya. Vivin. Kedatangan saya menemui Bu Vivin ingin ada satu masalah yang ingin saya sampaikan dan minta kita sharing Bu Vivin bagaimana kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah itu. Gitu. Oh, ya. Oke. Ada apa nih, Bapak tumben ya hari ini? Eh, apa pagi yang cerah ya? Kita bertemu dalam satu ruangan ini. Bapak ada permasalahan apa nih?
apakah permasalahan ini memang tentang apa nih ya Pak ya? Oh iya, baik Bu Vivin. Jadi begini Bu Vivin, saya itu sedang menghadapi salah satu murid saya Bu Vivin ya, salah satu murid saya yang itu Hmm. sering banget terlambat dan sering juga tidak masuk kelas Bu ya. Jadi udah dalam satu semester ini di akhir semester itu beberapa kali itu tidak masuk kelas gitu kan. Dalam seminggu itu bisa sampai 2-3 kali itu sering tidak masuk kelas seperti itu. Jadi saya itu Sering tidak bingung masuk. ini. Jadi bingung ini menghadapinya harus seperti apa gitu kan. Seperti itu. Oke, kalau begitu saya mau tanya ke Bapak ya, eh, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hari sebagai wali kelasnya ya Ya, untuk mengetahui eh, anak ini tidak masuk sekolah. ya. Jadi yang sudah saya lakukan sih pertama saya menanyakan ke anak tersebut ya Bu ya. Saya memanggil anak tersebut alasan kenapa tidak sering tidak masuk kelas gitu kan. Banyak alasannya Bu, Mm-mm. seperti misalkan bangunnya kesiangan seperti itu. Terus atau Gitu. enggak tidak ada yang mengantar sekolah seperti itu, dan atau enggak sakit Mm-mm. seperti itu alasan-alasannya tuh yang selalu digunakan seperti itu. Oke, oke. Kira-kira Bapak hari ini sudah bertemu atau sudah home visit? Sudah atau belum ya? Atau hanya lewat WA? Kalau untuk masalah itu saya selain menanyakan ke ke anaknya gitu kan, saya menanyakan ke orang Ya. tuanya, tetapi baru by WA saja Ibu ya. Jadi menanyakan ke orang tuanya alasan kenapa anak ini tuh sering nggak masuk seperti itu. Dan biasanya jawaban orang tuanya itu ya hampir kadang sama, kadang berbeda gitu ya. Seringnya itu anaknya kesiangan gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir, eh, maksudnya anaknya kesiangan kenapa nggak dibangunin seperti itu kan. Terus atau Mm-mm. enggak tidak ada yang mengantar seperti itu. Kadang-kadang juga jawabannya berbeda ketika anaknya pas masuk dibilang sakit, tetapi ketika ditanyakan ke orang tuanya berbeda lagi. Nah itu tuh yang bikin saya ini kalau masalah seperti ini saya pikir masalahnya tidak hanya pada anaknya itu gitu kan seperti itu. Apakah karena ada kesibukan Hmm. orang tuanya atau seperti apa gitu. Saya juga masih belum tahu nih solusinya. Oh gitu. Dari yang tadi Pak Hari utarakan ya, Ya, sudah pernah ke orang tuanya dan orang tuanya membiarkan anak untuk bangun siang dan itu. Pak Hari, apakah bentar, apa faktor apa yang menyebabkan anak sudah apa Pak Hari, maksud saya begini, Pak Hari sudah melakukan pendekatan ke anak, ya, itu sudah melakukan dan sudah. juga saya sudah Mm-mm. melakukan pendekatan ke anak juga gitu kan. Artinya saya nanya ke anak tersebut gitu kan, ke anak tersebut, terus menasehatinya juga, terus untuk memberikan motivasi supaya rajin masuk sekolah. Memang di awal-awal cukup berhasil Ibu ya. Artinya yang awalnya sekarang progresnya ya, progres yang saya lihat itu Mm. untuk terlambat itu udah jarang gitu ya. Kalau dulu kan masalahnya itu selain sering nggak masuk juga terlambat masuk gitu kan, sering kesiangan. Tapi sekarang relatif lebih datangnya lebih tampil lebih awal gitu kan, tidak pernah terlambat. Tetapi untuk masalah nggak masuk kelasnya tetap khawatir awal-awal sih gitu. Tapi ketika diomongin paling hanya sesaat, besoknya itu lagi kambuh lagi seperti itu. Jadi memang ini anak pindahan juga Hmm. Ibu. Oh begitu. Hmm, kalau begitu kira-kira yang tadi anak yang Bapak Hari utarakan kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan? Ya,
Atau Tadi memang tadi bentar, bentar, maaf ya Pak ya. ya, Tadi kan Bapak sudah memberi motivasi nih, ya ya, kan ya? Tadi ya Bapak betul. sudah memberi motivasi. Motivasi seperti apa Pak? Kira-kira ya? Iya, saya memberikan motivasi ke anak itu supaya artinya ini kebutuhan kamu gitu kan, ketika kamu rajin sekolah gitu kan, itu juga bagian dari melatih disiplin. Kemudian ini juga kaitannya dengan nilai-nilai sekolah kamu gitu kan. Bagaimana kalau misalkan sering terlambat dan sering tidak masuk sekolah seperti itu. Dan saya juga memberikan keyakinan ke anak tersebut bahwa untuk rajin sekolah dan untuk tidak terlambat itu adalah hal positif yang sangat bermanfaat untuk kepentingan anak itu ke depannya seperti itu. Hmm. Kira-kira mereka itu menurut Bapak faktor mereka bangun siang, Bapak sudah menanyakan penyebabnya? Ya, saya menanyakan juga ya Bu penyebabnya ya, penyebabnya itu apa, kenapa bangun siang gitu kan. Memang artinya sering main HP juga Ibu ya. Ketika malam itu sering main HP gitu kan sampai larut malam dan di kontrol orang tuanya agak kurang, yang mengakibatkan si Kurang. anak tersebut itu jadi jarang masuk seperti itu Bu. Hmm, berarti faktor mereka sering main HP ya Pak ya, gitu. Lalu dari tanggapan dari orang tuanya, apa sudah ada atau hanya membiarkan? Tadi dari cerita Pak Hari, sepertinya saya menangkap orang tuanya membiarkan ya Pak ya. Eh, saya pikir ini masalahnya ya seperti itu, ada kurangnya upaya orang Ya. tua untuk Mm-mm. membantu anaknya untuk lebih disiplin lagi juga ada di situ. Itu juga makanya di awal saya menyampaikan ini masalahnya artinya ternyata saya pikir tidak hanya dari anak murid saya sendiri gitu kan, tetapi memang mungkin karena kesibukan orang tua atau karena lain hal yang Mm. mengakibatkan perhatian ke anak itu untuk mengarahkan disiplin di rumah itu menjadi berkurang seperti itu, Bu. Oh Iya. iya, ya. Oke. Kalau begitu, kira-kira Pak Hari, dari cerita Pak Hari, faktor penyebabnya sudah ada, orang tuanya, kalau saya bisa menarik benang merah ya Pak ya, benang merahnya itu, ternyata anak bangun siang, terus karena main HP dan orang tua membiarkan. Lalu kira-kira Pak Hari, rencana Pak Hari yang akan ke depan apa nih jangka pendeknya? Jangka pendeknya kan tadi sudah diutarakan ya. Tadi katanya eh, pernah berhasil anak bangun dan dia bisa bangun apa namanya pagi. Tapi sekarang yang tadinya tidak masuk sekolah hanya terlambat. Nah, sekarang terus kira-kira selain motivasi Pak Hari apa nih yang mesti rencana Pak Hari kira-kira strateginya? Ya, saya itu rencananya itu ada beberapa gitu ya. Antara lain yang pertama itu Mm-mm, melakukan kunjungan ke rumahnya ya, melakukan kunjungan rumahnya mm-mm, untuk membahas masalah ini gitu kan. Kemudian kalau mm-mm, memang itu tidak memungkinkan, khawatir di rumahnya itu ada sulit untuk ditemui karena kesibukan. Yang kedua adalah mm-mm, ini apa namanya memanggil orang tuanya nanti, kan kemudian ini kebetulan ini di semester akhir gitu kan. Nah, nanti pas pembagian mm-mm. raport terus sekaligus dipanggil orang tuanya ditemui dan membicarakan masalah ini seperti itu Bu. Ya, rencananya yang akan saya lakukan itu Oh, seperti itu. Kira-kira ini iya, bagaimana iya, iya. efektif atau tidak ya Bu ya? Eh, sebentar ya Pak Hari. Pak Hari berarti dari tadi yang diutarakan oleh Pak Hari akan melakukan kunjungan. Berarti ini baru kunjungan yang pertama ya Pak ya? Iya betul. Karena selama ini Ya, komunikasinya kunjungan. lewat WA saja Ibu. Ya, komunikasi hanya lewat WA dan sekarang melakukan kunjungan pertama. Di sekolah kita kan setelah berapa kali kunjungan, lalu ada dan tidak ada perubahan, terus nanti kunjungan lagi. Begitu ya, Pak. Nah, menurut Pak Hari nih, setelah Bapak melakukan beberapa kunjungan, ya,
Nanti setelah kunjungan ini, apa yang akan Bapak berikan kira-kira ke orang tuanya? Mungkin minta tolong seperti apa atau bagaimana Pak hari ini? Iya, iya. Pada saat kunjungan Iya. gitu. Rencana yang saat kunjungan ya, baik atau kunjungan atau nanti Mm-mm. apakah orang tua siswanya yang datang ke sini, itu yang pertama itu saya menanyakan latar belakang terlebih dahulu ya Bu ya, alasan kenapa Mm-mm. anaknya itu sering terlambat dan sering nggak masuk sekolah. Kemudian yang Mm-mm. kedua, kira-kira mencari ya, mencari bersama solusi ya alternatif untuk masalah yang dihadapi oleh anak tersebut seperti itu. Karena saya pikir mengetahui latar belakang dari permasalahan yang dihadapi anak itu penting juga, apalagi dari faktor orang tua gitu kan. Karena kalau anak SD itu kan relatif ini ya Bu ya, relatif apa namanya Iya, ya. masih Menurut menurut Masih. gitu kan, seperti itu. Jadi gimana Mm-mm. orang tuanya seperti apa. Jadi selain latar belakang dari anak tersebut juga kendala-kendala dari orang tuanya, kenapa tidak bisa misalkan membantu mendisiplinkan anaknya di rumah, kira-kira nanti mencari solusi bersama ini Bu ya, apa yang ya apa akan digunakan untuk mengatasi itu, seperti itu Bu rencananya. Oh, begitu. Oke. Berarti nanti pada saat kunjungan nanti akan ditemukan eh, apa namanya antara orang tua sama Pak Hari akan menemukan suatu solusi. Nah, dari solusi itu nanti kira-kira nih menurut Pak Hari berapa kapan dilaksanakannya setelah dari kunjungan itu? Kah? Atau Pak Hari punya rencana sendiri? Kira-kira kapan tuh? Kalau untuk kunjungan kan memang ini rencana yang akan jadi rencananya sih yang penting bertemu dulu dengan orang tuanya tuh ya, baik lewat Hmm, kunjungan ataupun hmm, dengan orang tuanya yang datang ke sekolah seperti itu Bu ke ya. Jadi sekolah. khawatir Hmm, ketika saya melakukan kunjungan, kesibukan orang tua juga, susah menemukan anak di rumah gitu kan. Terlebih agak sulit gitu maksudnya ketika kunjungan di rumah gitu kan di jam-jam kerja ataupun setelah jam sekolah gitu itu agak-agak lumayan juga kurang efektif terlihatnya seperti itu. Jadi rencana sih kita ngobrolnya pengennya di sekolah intinya mah bertemu ya, bertemu tatap muka langsung untuk membicarakan masalah itu. Rencananya dalam waktu dekat ini seperti itu. Tadi yang saya sampaikan pada saat ini kan akhir semester, mungkin sebelum pembagian rapot hmm. seperti itu. Biar di Sebelum semester pembagian berikutnya itu rapor. ada perbaikan Hmm. seperti itu. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Berarti rencananya dalam waktu dekat ya Pak Hari ya? Gitu. Ya, mudah-mudahan selain itu kan jangka pendeknya nih, untuk kira-kira jangka panjangnya supaya anak tidak terulang. Kira-kira Pak Hari punya ide apa nih? Selain kan tadi ke kunjungan apa orang tua ke sekolah atau Pak Hari ke rumah, misalnya ya kita home visit atau ada datang ke sekolah. Maksud saya kira-kira itu kan jangka pendek, lalu akan menemukan solusi. Nah, kira-kira solusi ini apakah eh, untuk hanya sesaat, anak hanya mungkin paling seminggu atau berapa hari, apakah apa solusi ini akan rencananya sampai ke depan? Maksud saya sampai ber berkontinu gitu, gitu. Jadi solusi ini Bapak bertemu sama orang tua menghasilkan solusi yang membuat anak termotivasi untuk tetap sekolah tepat pada datang apa pada waktunya, tidak terlambat lagi gitu. Apakah ide apa kira-kira maksudnya begitu gitu Pak? Oh iya. Seperti apa idenya Baik Bu. Pak Hari gitu?
Ya, kedepannya sih setelah dilakukan kunjungan atau bertemu dengan orang tua siswa, di situ kan paling tidak yang saya harapkan itu apa namanya, saya bisa menemukan latar belakangnya nih dan bisa duduk bersama dengan orang tua, karena tadi seperti yang saya sampaikan kalau untuk anak SD itu kan relatif ini ya, ketika di rumah itu kan di bawah bimbingan orang tua, jadi itu sangat berpengaruh di situ dalam saya pikir di situ ya. Jadi ketika saya bisa menemukan latar belakangnya, kemudian mencari solusi bersama, selain posisi saya ketika anak ada di sekolah berarti yang bertanggung jawab itu kan adalah saya sendiri gitu kan. Saya berperan dari orang tua ketika di sekolah dan saya akan memberikan nasihat juga ketika berada di lingkungan sekolah untuk terus rajin masuk sekolah. Tapi di sini ketika ada di lingkungan rumah pun harapan saya orang tua juga mendukung dengan apa namanya mendukung anak ya untuk mendukung anak untuk bisa lebih disiplin terus rajin masuk sekolah seperti itu Bu. Oke. Pak Hari ya, tadi Pak Hari sudah menemukan solusi dari yang permasalahan Pak Hari. Kalau boleh saya utarakan, tadi yang Pak Hari bilang, Pak Hari akan bertemu mau di sekolah atau di rumah. Lalu dari pertemuan itu akan menghasilkan suatu solusi. Nah, mudah-mudahan karena Pak Hari adalah siswanya adalah murid SD, berarti masih bisa di rumah masih bisa dibimbing dibimbing oleh orang tuanya. Sedangkan di sekolah, mudah-mudahan anak harapan dari Pak Hari adalah anak itu mau menurut di rumah orang tua sama di sekolah gurunya Pak Hari sebagai wali kelas. Ya Pak Hari begitu. Ya seperti itu Oke, Bu. Jadi ada kerjasama seperti dua itu arah ya. ya antara guru dengan Iya, orang tua seperti itu. oke. Berarti eh, dari apa namanya percakapan kita ini, coaching kita kali ini, mudah-mudahan yang Pak Hari tujuan dari Pak Hari coaching kita tercapai, terlaksana, dan anaknya Pak Hari tidak datang terlambat lagi. Begitu ya Pak Hari ya? Ya baik, amin. Terima kasih Bu ya Ah, atas iya, ini sama-sama. apa namanya sharing kita hari ini Bu ya. Hmm. Oke, sama-sama Pak Hari. Terima Ya, kasih. ya, terima Yuk, kasih. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin Bu. Amin. Enggak. Ayo Baik. Bu Endang. Suaranya nggak Terima ada Bu kasih. Endang. Cek cek. Oh ya, Ya, demikian ya, ya. tadi sudah dilaksanakan coaching antara Bu Vivin dan Pak Hari. Posisi Bu Vivin sebagai coach dan Pak Hari sebagai coachee. Nah, yang mana Iya. tadi saya harapkan apa Pak Hari sebagai Bu Vivin tadi ya Ya, sudah terlaksana dengan sesuai yang diinginkan. sudah mudah-mudahan sudah terlaksana. Cuman itu apa namanya mudah-mudahan ya percakapan coachingnya Pak Hari ini saya sebagai coach yang saya rasakan tujuannya tercapai anak-anak supaya anak tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Seperti Ya, itu, ya. Bu. Oke. Terima Oke. kasih. Mungkin demikian ya Pak Hari dan Bu Vivin untuk coach Iya, pertemuan kita kali ini. Terima kasih. iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami, ya, kami bertiga akan mempraktekkan praktek coaching supervisi. Yang bertiga, saya Vin Findiani sebagai observer, yang kedua Pak Hari sebagai coach ya Pak Hari ya, yang ketiga
Bu Endang sebagai koci. Nah, kami dari CGP Angkatan 6 kelas 40 kelompok 3 dari Kota Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Pak Hari Ya, yang Ibu. sebagai coach ya. Hmm, Pak Hari siap ya? Ya. Pak siap. Hari, kompetensi apa yang Bapak Hari yang ingin dikembangkan pada kita pertemuan kali ini? Ya, pada praktek coaching ini, saya sebagai coach Ya. itu ingin melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta, sementara kompetensi coaching yang ingin saya dalami itu di sini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oke. Terus indikator pencapaian seperti apa yang Pak Hari yang ingin dikembangkan Ya, di dalam ini ya, setidaknya dari pertanyaan berbobot yang tujuannya? saya sampaikan Ya. ini nanti apa Mhm. namanya bisa memunculkan ide baru dari permasalahan yang dihadapi oleh coach seperti itu. Oke. Kalau begitu, mangga Pak Hari sebagai coach silahkan dimulai atau Bu Endang mangga yang Ya, sebagai ya. coaching. Nah, ayo. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Bu Maaf, Endang. iya maaf ini saya mau Hmm, mengganggu waktunya ya, sebentar saja. Gini Pak Hari, gimana, Bu saya Endang? ini saya ini kan sejak pasca pandemi ini ya, Hmm, kok saya melihat bahwa anak-anak nih gairah belajarnya nih berbeda begitu ya. Jadi ya, anak tuh kayaknya cepat bosen gitu ya. ya, ya, Terus saya sendiri tuh kadang menghadapi situasi seperti itu malah saya yang terbawa begitu ya. ya, Jadi ya sudah maunya gimana begitu ya. ya, ya. Artinya akhirnya sayanya tidak apa ya, apa yang sudah saya rencanakan itu tidak terlaksana Begitu. sesuai yang saya harapkan. Baik. Gitu Pak Hari. Ya, terima kasih, Bu Endang. Nah, Hmm. dari apa tadi prolog yang disampaikan oleh Bu Endang ini, kira-kira ya nanti Hmm. tujuan kita ini dari pembicaraan kita ini itu seperti apa yang ingin diharapkan ya oleh Bu Endang itu sendiri? Harapannya sih Pak Yahya Ya, ya, jadi saya bisa sharing, bisa menemukan sesuatu sehingga pembelajaran yang saya lakukan anak-anak, yang belajar tuh bergairah, senang kembali. Jadi terkadang apa karena pembelajaran yang saya lakukan ini monoton ya, terus ya kalau motivasi-motivasi sih sudah, tapi kayaknya anak nih, begitu aja Pak. Jadi apa ya, ya sudah, kayak apalagi kan di sekolah kita nih tidak ada sistemnya, oh simpen HP begitu ya. Jadi anak-anak tuh leluasa buka HP. Nah, kadang saya itu, apa ya, melihat begitu baru sebentar konsentrasi, langsung dia ke HP lagi. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi, apa ya, saya ini butuh ini ya, kira-kira apa nih yang diterapkan nih ya anak-anak itu biar biar fokus, biar seneng belajarnya. Biar tidak ke HP-HP aja. Emang ke HP itu boleh-boleh saja, tapi ada waktunya begitu kan, ketika emang pembelajarannya dibutuhkan. Nah, seperti itu, Pak, yang saya hadapi. baik, Bu Endang. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Bu Endang itu terkait dengan pembelajaran gitu kan, dari Mmm. permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Bu Endang itu kegiatan pembelajaran yang berupaya Bu Endang itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, tidak hanya Iya, Pak. monoton pada salah satu metode saja seperti itu ya. Nah, kira-kira Iya. nanti ya setelah kita Mmm. melakukan pembicaraan ini nih eh, ukuran keberhasilan dari apa yang kita bicarakan ini dari proses ini, kira-kira menurut Bu Endang yang diharapkan sebagai ukuran keberhasilan itu apa ya? Ya,
tentunya kan saya menghadap Pak Hari ini, mungkin kan Pak Hari sebagai kepala sekolah, tentu mungkin pengalamannya lebih banyak begitu ya. Artinya kemudian mungkin kan harapan saya support juga terhadap apa ya kebijakan dan dari pertemuan kita ini harapannya nanti oh anak nih perlu apa ya artinya tidak cuman dari saya begitu ya dari saya. Jadi kalau saya sih Pak Hari ya ya pengennya anak nih belajar dengan saya itu senang gitu ya. Ya, Bukan kadang-kadang kan gini malah nggak hadir itu mereka seneng gitu kan. Artinya ketika saya belajar tuh ada yang dirindukan oleh mereka. Kemudian setidaknya hmm, apa? Kalau toh kalau materi itu kan relatif ya Pak ya. Jadi ada yang cepat nyerap, cepat ada yang ini si A apa belajarnya cepat, si B belajarnya lambat. Tapi bagaimana mereka itu enjoy di kelas saya. Nah, itu yang saya harapkan tuh seperti itu. Jadi, apa ya, ya antusias, anak-anak itu mengikuti pelajaran saya itu antusias begitu loh, Pak. Harapannya, eee seperti itu, Pak. Jadi, kalau saya rasakan ya emang sih, Pak, pernah melakukan, apa ya, game-game misalkan begitu, tuh anak-anak seneng gitu ya. Terus pelajaran praktek, biasanya itu anak-anak lebih "Bu, kapan praktek lagi?" Nah, itu seperti itu ya. Mungkin, tapi ya ada beberapa yang nggak suka juga, mungkin kan kalau praktek harus bawa ini, bawa itu gitu, Pak. Tapi di antara ini, mereka lebih kalau apa ya, praktek begitu kan nggak ada yang ngantuk ya, nggak ngantuk. Kemudian apa, ketika saya kasih ya intinya mah banyak banyak nggak diemnya begitu ya. Nah, itu biasanya mereka lebih ya ke HP-nya sedikit gitu ya. Jadi lebih banyak, apa ya, terlibat. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ini Pak, kan setiap kelas beda ya masalahnya. Maksudnya saya lakukan kelas ini oke, tapi di kelas yang lain nggak oke, gitu Pak. Nah itu yang saya baik. rasakan Pak. Ya. Jadi intinya ukuran keberhasilannya ini diharapkan nih Ibu tuh nanti bisa menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran gitu ya supaya menyenangkan. Mhm, Tadi ada beberapa yang saya dengar dari Ibu sendiri itu tentang apa peluang ya kekuatan yang dimiliki oleh Ibu ya. mhm, Beberapa di antaranya menghadirkan pembelajaran yang lebih fokuskan pada kegiatan praktek seperti itu ya kegiatan praktek, kemudian menyisipkan kegiatan ice breaking ya dalam pembelajaran itu sudah bagus Ibu ya, itu sudah bisa dikembangkan itu kan. Nah, sudah diterapkan itu tentunya sudah bagus. Nah, kira-kira dari apa namanya yang tadi sudah Ibu miliki itu nih ya, sudah dimiliki, Ibu punya apa kesempatan apa lagi nih yang peluang apa lagi yang bisa diterapkan sehingga harapan Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas itu bisa tercapai. Kira-kira ada nggak Ibu? iya Pak, jadi karena ini mah saya kan ngajar anaknya laki-laki banyak ya, Pak, ya, anak SMK mah laki-laki. Kalau saya amati dari sekian ya tadi, di kelas ini dilakukan berhasil, tapi tidak di sana kelas yang lainnya tidak. Dari situ saya berpikir begini, Pak, ya, oh berarti saya harus punya stok banyak, artinya stok apa ya, ini Pak, ya, ice breaking, contoh-contoh begitu ya. Mungkin, saya harus banyak lagi, apa ya, mencari referensi untuk, apa, perbendaharaan saya, Pak, dalam menentukan, apa ya, yang tiba-tiba, apalagi kalau di sekolah kita itu, Pak, tiba-tiba ada kegiatan ini, begitu ya. Terus, eee, misalkan kesiswaan ngadain apa, tiba-tiba seperti itu. Atau mungkin, ya pokoknya sering-sering yang apalagi kita itu kelasnya moving kan, Pak.
moving. Jadi biasanya di kelas ini dipakai buat praktek, pindah lagi ruangan, begitu. Nah, itu berarti saya harus punya stok gitu ya, stok perbendaharaan, tadi ice breaking, terus cara-cara, begitu. Ya mungkin, bagi koreksi saya juga sih Pak, selama ini, apa ya, ya sudah patokan itu kepada RPP yang ada begitu ya. Jadi apalagi dengan adanya kurikulum merdeka ini Pak, kan di situ keleluasaan begitu ya sebagai guru begitu. Kalau wah ini bagi saya berarti tidak melulu patokan gitu ya, patokan pada alur yang sudah direncanakan begitu, Pak. Nah, berarti di situ saya harus banyak belajar, banyak, referensi, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat apa ya, ya contoh-contoh pembelajaran yang menyenangkan. Terus mungkin, kalau sekarang itu kan ada namanya diferensiasi itu ya, Pak, ya. Nah, walaupun saya belum begitu mengenal begitu ya, tapi itu kayaknya oke gitu ya, tapi memang perlu tantangan bagi diri saya sendiri untuk melakukan gitu ya. Jadi saya harus perlu belajar lagi diferensiasi dalam pembelajaran itu apa, begitu. Nah mungkin itu cocok yang saya lihat bahwa itu cocok untuk anak SMK begitu ya. Artinya emang perlu kerja keras, saya sendiri ini sebagai guru, jadi kalau biasanya mah duduk nyaman atau mungkin ya ngejelasin di papan atau mungkin anak-anak suruh berdiskusi, kadang yang diskusi yang aktif ya yang itu aja begitu ya. Atau misalkan kerja ini, ya itu aja. Tapi, nah ternyata ada apa ya, metode ya, metode teknik yang banyak begitu ya, berarti saya perlu menambahkan itu Pak, di RPP. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya? Oke, baik Bu. Heeh Nah, heeh. sudah bagus ya Bu ya. Tadi yang Heeh heeh. potensi atau kekuatan yang dimiliki Ibu itu ternyata ya yang harus akan dikembangkan juga oleh Ibu ya, antara lain karena memang kelas dengan kondisi kelas itu ya tadi ya, mungkin ini sebagai hambatan ya Bu ya, kondisi kelas itu, Mhm, tapi Ibu sudah apa namanya, memiliki gambaran ya, misalkan dengan memperkaya apa namanya, koleksi ice breaking ya, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan ya ketika ice breaking itu lagi seperti itu kan ya. Nah, terus selanjutnya tadi Ibu juga menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu kan yang sedang dipelajari Ibu gitu kan. Itu yang akan diupayakan diterapkan di mmm, kelas Ibu supaya kelas itu menjadi menyenangkan seperti harapan Ibu di awal tadi seperti itu. mhm, Nah, itu potensi-potensi seperti itu yang akan Ibu terapkan di kelas, itu sudah bagus itu Ibu ya, sudah bagus, tinggal artinya ketika menambah perbendaharaan ice breaking untuk menghindari kebosanan, itu bisa melihat referensi tadi yang Ibu sampaikan ya, referensi pembelajaran dari YouTube, dari apa, dari banyak, yang bisa dijadikan referensi, itu sudah. Nah, kira-kira dalam penerapan Ibu, tadi kan selain karena kelas yang mobile ya, dan kadang-kadang mmm, digunakan secara insidental itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak seperti itu ya. Nah, mhm, itu adalah kendalanya ya Bu ya. Selain mhm. kendala atau gangguan itu, apa kendala lain Bu? Kira-kira ada nggak Bu? Kira-kira? Ya kalau kendalanya, ya selain moving class Hmm. begitu ya, ya tadi Pak HP, ya. Jadi mungkin saya ke depannya, ada ketika pembelajaran yang tidak memerlukan maksudnya, oh hari ini emang butuh searching, baru, apa, dipersilahkan fokus pada apa yang Ibu berikan, maka saya akan menyediakan kotak aja, Pak. Jadi HP-HP dikumpulin Mhm. saat mau belajar. Iya, iya. Nah, karena hari ini tidak butuh untuk searching, jadi fokus pada apa yang saya berikan, jadi aktivitas itu. Itu akan ya berarti di situ perlu apa ya, Pak, ya, kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas, jadi pelajaran saya kan IPA ya, Pak, ya, IPAS.
dan informatika 2. Kalau informatika oke lah, karena emang kaitannya sangat dengan HP gitu ya. Mhm. Jadi karena itu kendala yang sangat mengganggu gitu ya. Kadang lagi ngejelasin misalkan, ini cara kerjanya begini, anak sudah di sono ujung lagi, apa tuh, gamenya belum selesai. Nah, itu seperti itu. Mungkin hal itu ya, Pak, ya. Jadi, salah satunya menerapkan kesepakatan kelas untuk ketika, saya kasih tahu dulu nih, hari ini pelajarannya ini, jadi tidak perlu mencari referensi online, maka ya sudah, misalkan kayak praktek atau biasanya yang praktek ya, Pak, ya. Terus misalkan dalam, waktu sekian, misalkan saya butuh menjelaskan, ada sih misalkan worksheet saya bagi misalkan, oh emang di situ nanti perlu perlu searching gitu ya, mencari referensi online. Nah, tapi saat menjelaskan itu, anak-anak biar fokus, ya saya biasanya bilang begini, selama 5 menit ke depan gitu ya, fokus ke ibu, jangan HP taruh, gitu ya. HP taruh, yang ketahuan ini baru saya ambil gitu ya. Nanti akhir akhir pelajaran baru dikasih misalkan. Tapi kalau, penjelasan ibu dulu, nanti, step-step kerjanya apa, langkah-langkahnya dengerin dulu, setelah itu baru kalian cari referensi di HP. Nah, biasanya itu yang saya lakukan seperti itu, Pak. Jadi perlu membuat apa ya, kesepakatan kelas agar anak nih lebih care gitu ya. Jadi bukan saya nih capek aja gitu ya. Tapi kalau dengan kesepakatan kelas sudah tahu, mungkin itu akan meringankan saya, Pak, ya, dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya mereka sudah tahu begitu, sudah tahu kesepakatan yang akan dilakukan. Baik. Gitu, Pak. Baik, tadi setelah saya dengarkan itu dengan seksama gitu ya, kendala yang Ibu hadapi gitu kan, kemudian Ibu juga sudah punya apa namanya rencana solusi ya Bu ya, rencana solusi-solusi Mhm, yang akan diterapkan. Misalkan tadi salah satu kendalanya adalah penggunaan handphone yang kurang efektif gitu ya. Salah satu solusinya adalah mengumpulkan handphone itu sendiri ya di awal pembelajaran. Memang jika dalam kegiatan pembelajaran itu tidak memerlukan handphone gitu ya, dan itu sebenarnya rencana untuk mencapai tujuan itu pun juga sudah Ibu program, ada ya udah apa namanya terpetakan ya dalam iya, rencana itu gitu kan. dalam pikiran. Dalam pikiran. Nah, Mhm. eee, kira-kira nih dari sekian banyak rencana itu, untuk memberikan apa namanya, pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan menciptakannya, pembelajaran yang menyenangkan ini, ada nggak dari sekian rencana itu, yang menjadi apa, prioritasnya ya, prioritas itu? Apakah, menurut Ibu, "Ah, ini semuanya prioritas," atau bagaimana? Apa kira-kira yang jadi Mhm. prioritas itu ya? Kalau saya ini bagian satu kesatuan ya, Pak, ya, apa yang saya berikan ini, ya mungkin kan ini sudah akhir semester begitu ya. Mungkin di awal semester nanti, saya akan membuatnya itu tadi rencana-rencana. Jadi, ya seperti itu, Pak, saya harus kalau materi pembelajarannya mungkin tetap satu itu, tapi plan-plan untuk, apa ya, pelaksanaannya itu harus banyak banyak istilahnya mah jurus satu, jurus 2, jurus 3 gitu Ya, tergantung menyesuaikan kondisi. ya, Bu, ya? Nah, ya, jadi misalkan, oh ini nanti tentang limbah gitu ya, saya ngasih materi tentang limbah. Ada kalanya limbah itu mereka, kelas ini praktek bisa, besok belum tentu kelas lain praktek sama seperti itu, karena pada posisi itu anak, tadi habis olahraga. Habis olahraga belum minum es, belum ini, itu Kak, Pak. Akhirnya kalau diterapkan praktek dengan waktu 40 menit kali 2 sudah mereka istirahat, kepotong setengah jam, nggak akan bisa itu dipakai, praktek. Nah, maka saya harus kasih jurus yang lain begitu ya, jurus yang lain artinya, pembelajarannya, sifatnya mungkin berkelompok, tetapi di situ literasi dengan cara apa, searching tentang limbah, begitu ya. Tapi kelas yang kemarin,
oh bisa mengumpulkan limbah-limbah yang ada di sekolah, posisinya seperti apa. Nah itu Pak. Jadi, kalau saya punya rencananya mungkin di semester depan, eee terkait materi pembelajaran oke, ini urutannya ini, dan ini, tetapi, strateginya ini saya harus tadi Pak, saya harus mengumpulkan banyak cara tadi, karena kadang situasi kelas, situasi waktu, dan lainnya berbeda. Tapi bagaimana tujuan, tadi misalkan limbah limbah tercapai dengan, cara yang berbeda di kelas yang berbeda. Mungkin seperti itu Pak. Wah, luar biasa nih Ibu udah punya rencana, udah punya Iya. mengantisipasi berbagai kendala gitu ya, kendala-kendala yang Mhm, timbul itu ada alternatif solusi ya, alternatif mhm. solusi yang akan di apa namanya dipakai gitu ya. Ternyata solusi-solusi tadi yang sudah ada dalam peta konsep itu tidak ada, maksudnya semuanya bisa jadi prioritas ya Bu ya, semuanya jadi prioritas. Iya, Artinya tergantung mhm, keadaan, menyesuaikan dengan keadaan, mhm, mana yang apa namanya sesuai dengan keadaan saat itu. Jadi semuanya itu mhm, bisa dijadikan skala prioritas ya seperti itu. Dan iya, Ibu juga tadi sudah menyampaikan strategi yang digunakannya ya, tapi strateginya juga sudah bagus gitu ya, mungkin sesuai dengan kondisi lapangan, Ibu yang lebih paham gitu kan. Nah, kira-kira ya nih Bu ya, mmm, apa namanya, kalau untuk keberhasilan kan pasti yang Ibu harapkan gitu ya, yang Ibu harapkan adalah, terciptanya pembelajaran kelas yang menyenangkan itu gitu ya, heeh. Nah, iya, tadi untuk pelaksanaannya juga, rencana Ibu mau diterapkan di semester 2 itu ya Bu ya? iya, 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 Heeh. Nah kira-kira di sini, apa ya, eee, komitmen apa yang akan Ibu ambil gitu ya untuk menerapkan tadi rencana-rencana Ibu itu, seperti itu. mhm, Mhm, iya jadi, saya buat planning di ini awal semester, kemudian saya laksanakan begitu ya. Jadi mhm, perencanaan yang matang, kemudian sudah punya referensi. Nah setelah mungkin, apa ya, Pak, ya perlu refleksi ya dari anak-anak. Sudah saya laksanakan seperti ini misalkan setelah di akhir bab misalkan, di akhir bab, atau materi elemen yang ini sudah gitu ya, satu elemen bagaimana kemarin gitu ya, refleksi ke anak-anak memberikan ya kayak sedikit kuesioner lah atau, apalah yang mereka ya intinya masukan untuk perbaikan saya begitu ya. seperti itu. Nah dari situ nanti, sudah mungkin kan itu 1 bulan saya laksanakan dengan berapa elemen materi yang sudah saya laksanakan. Nah, dari situ kan nanti saya akan dapat masukan gitu ya, Pak, ya. Oh, yang ini oke dilakukan, yang ini tidak, misalkan. Nah, dari situ, artinya ini bisa perbaikan gitu, Pak. Jadi Ya, saya baik, mengharapkan seperti itu. Jadi adanya refleksi itu akan memperbaiki apa, pembelajaran lagi gitu. Jadi, masukan dari anak gitu kan. Jadi kadang-kadang kan saya cuman kadang-kadang kan pernah juga sih Pak saya, "Ayo siapa yang mau ini? Gantian dong, siapa punya ide apa? Biar kita nggak ini," gitu. Tapi anak-anak kan rata-rata diam begitu ya. Nah ya, akhirnya kan, nah saya harus banyak itu. Nah ketika nanti sudah dilaksanakan dengan model ini, model itu, mhm, akhirnya mungkin akan membuka membuka apa ya, wawasan mereka, gitu. baik. Gitu, Pak. Iya, luar biasa ya, Bu, ya, komitmen yang, akan coba dijalankan. Di sini juga, Ibu, namanya minta ya, di sini anak-anak Mhm, dilibatkan ya, untuk apa mhm, namanya, membantu dan apa, mengawal komitmen Ibu itu seperti itu. Nah, kira-kira mhm. selain anak-anak gitu, apakah dari rencana-rencana tadi Ibu yang akan diterapkan di situ, ada nggak, teman rekan sebaya, rekan kerja gitu, yang akan Mhm. mengawal, untuk apa namanya, menjaga komitmen Ibu itu ada? Ya tentunya biasanya ketika saya ini apa ya,
saya kan di sekolah ada apa Hmm. tuh namanya MGMP. Nah, apa yang saya lakukan, saya coba share di situ. Nah, itu bagian dari menguatkan saya, Pak, begitu. Gitu. Jadi, begini, gitu. Oh Itu yes. bagian caranya agar saya juga kalau ilmu itu ya, Pak, ya, untuk dibagi pasti nanti, oh iya saya mah udah ngebagi yang oke-oke, berarti saya harus tampil oke, gitu. Nah, itu sebagai controlling ya, sebenarnya ya, Iya, controlling. Ya. Jadi peran peran gitu. teman-teman itu sebagai kontrol juga ya dalam menjaga komitmen ibu itu sendiri gitu ya. Iya, begitu, Pak, harapan Luar saya, biasa ya. Pak. Baik, Iya, setelah Pak. saya mendengarkan dari awal ini tentang permasalahan ibu, kemudian saya juga menangkap ya banyak kesimpulan apa namanya solusi-solusi dari masalah yang tadi ibu sampaikan, alternatif solusinya juga ada, kendala-kendalanya juga ternyata sudah diantisipasi gitu ya. Nah, ini berarti tinggal mudah-mudahan ya ke depannya dalam pelaksanaannya itu diberikan kelancaran ya Bu ya atas apa yang Iya. tadi Ibu sampaikan itu, dan apa yang menjadi Mhm. harapan Ibu dalam masalah yang tadi disampaikan ini, yaitu pembelajaran yang menyenangkan itu bisa tercapai Mmm. seperti itu ya. Jadi Iya, Pak. tidak Terima lanjutkan. kasih banyak. Nah, jadi Iya, terima kira-kira kasih kesimpulan banyak. Ibu dari yang tadi ini itu seperti apa ya? Iya, Dari Pak. Jadi alhamdulillah. alhamdulillah gimana? Jadi setelah ketemu Bapak, jadi saya, oh iya, walaupun mungkin Mhm, sebenarnya ada di kepala saya begitu ya, tapi, iya, mungkin kemarin berserakan begitu ya, Pak, ya. Tapi silakan. dengan obrolan kita tadi berarti Ya, saya, oh, saya harus memperkaya ice breaking. ya, Jadi saya akan memulai di semester besok begitu ya, dengan melakukan pembelajaran diferensi tadi ya, Pak, ya, dengan ya, saya sudah punya ice breaking itu, jadi, kelas ini dengan kelas lain beda, tapi oke aja karena sudah begitu, Pak, ya. Terus tadi, Pak, saya harus punya, penguat langkah itu ya, harus saya bagi di MGMP. Mungkin itu, Pak. Jadi terima baik, kasih banyak, Pak, pada, ya. Syukurlah, hari ini heeh. Ya dapat mudah-mudahan pencerahan. alhamdulillah ya tadi sudah Iya, punya iya. pencerahan ya yang lebih baik gitu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya, Iya, makasih Pak ya. ya Heeh, sama-sama permisi Ibu. dulu Pak ya. Ya, Mohon silakan maaf Ibu telah ya. mengganggu Ya, waktunya. sama-sama. Heeh, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok record-nya udah, Pak? Bu Endang, Lanjut, lanjut. Iya, iya. antara Bu Endang dan Pak Hari yang sudah mempraktekkan praktek coaching. Saya akan bertanya kepada Pak Hari ya sebagai coach. Nah, Pak Hari, indikator apa tadi yang sudah dipraktekkan coaching? Apakah indikatornya sudah tercapai? Yang Ya, kata apa namanya? Yang saya dengar Pak Hari ingin mempraktekkan tentang pengelolaan mengajukan pertanyaan berbobot tadi sudah disampaikan ya sejauh mana tujuan yang indikator mana fokus apa eh, kira-kira dari hasil coaching tersebut yang Bapak Hari rasakan itu seperti apa? ya Ibu ya. Tadi yang saya rasakan saya itu sudah mencoba ya menerapkan proses coaching itu dengan alur Tirta itu ya dari tahap tadi yang awal tujuan identifikasi kemudian rencana aksi dan Hmm. tanggung jawabnya sudah saya coba terapkan, kemudian kompetensi yang di awal tadi saya sampaikan yang ingin saya tonjolkan di sini ya kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot gitu ya. Ada beberapa pertanyaan tadi yang saya sampaikan itu yang saya anggap pertanyaan berbobot itu sudah saya sampaikan dengan harapan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu bisa menggali ide dari Koci gitu kan, menggali ide baru dan memberikan apa namanya pandangan baru bagi Koci itu sendiri. Terima kasih. Ya berarti eh, yang diutarakan tadi tujuan Bapak sudah tercapai ya, sudah Ya, terpenuhi ya. ya, Oke, kalau begitu kita akhiri ya pertemuan praktek ini ya. dengan mengucapkan Alhamdulillah dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.